Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada materi berikutnya, ya, yaitu persamaan Lagrange untuk sistem partikel. Ini sepertinya sudah saya jelaskan sedikit gitu ya sebelumnya, bahwa di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih persamaan Lagrange untuk sistem yang terdiri dari banyak partikel. Yang mana sebelumnya kita telah mempelajari persamaan Lagrange untuk partikel tunggal. Di sini kita akan mempelajari persamaan Lagrange untuk sistem yang terdiri dari banyak partikel yang partikelnya ini berjumlah n besar. Seperti halnya pada pembahasan persamaan Lagrange partikel tunggal, kita mengawali pendekatannya melalui pendekatan energi. Tentunya yang pertama kita harus mendefinisikan energi kinetik dari sistem yang terdiri dari banyak partikel tersebut. Energi kinetik disimbolkan dengan T, lalu sama ya, kita tulis dalam kurung setengah M X dot kuadrat plus Y dot kuadrat plus Z dot kuadrat. Dengan kita ini menganggap bahwa partikelnya bergerak pada 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Karena di sini terdiri dari banyak partikel, maka energi kinetik tersebut dari setiap partikel harus dijumlahkan. Sehingga di sini ada sigma yang merupakan penjumlahan ya dari I partikel ke I, ya, partikel ke I nanti dimasukkan I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. N ini adalah jumlah partikel. Kalau partikelnya ada 1000, ya berarti yang di dalam kurung ini ada 1000. Jadi kita tulis setengah MI, berarti partikel ke I, X dot I itu adalah kecepatan pada arah X dari partikel ke I, Y dot I adalah kecepatan pada arah Y dari partikel I, begitu juga dengan Z adalah Z dot I adalah kecepatan pada arah Z untuk partikel I. Kalau partikelnya ada 3 misalnya ya, berarti kita masukkan setengah M1 X I dot kuadrat X1 dot kuadrat plus Y1 dot kuadrat plus Z1 dot kuadrat, ya. Nanti ditambah dalam kurung lagi setengah M2 misalnya partikelnya N-nya ada 3 gitu ya, berarti di sini kita tulis T sama dengan setengah M1 kali X1 dot kuadrat plus Y1 dot kuadrat plus Z1 dot kuadrat plus setengah M2 X2 dot kuadrat plus Y2 dot kuadrat plus Z2 dot kuadrat ditambah setengah M3 X3 dot kuadrat plus Y3 dot kuadrat plus Z3 dot kuadrat. Itu jika partikel ada 3. Nah, kalau 1000 ya ditulis 1000 gitu ya. Tapi ini bisa kita buat simple menggunakan simulasi gitu ya. Tentunya dengan memasukkan parameter-parameter terkait yang perlu kita kita tuliskan. Lalu persamaan yang di atas ini bisa kita tulis kembali menjadi T sama dengan sigma ya, I sama dengan 1
N-nya diganti dengan 3N, tetapi perbedaannya ini X, Y, Z di merger menjadi satu, menjadi X saja. Gitu. Jadi kalau pakai persamaan yang ini, yang bawah, itu kita harus masukkan 3N, tapi kalau kita menggunakan persamaan yang ada X, dibedakan ya antara X, Y, dan Z, maka kita hanya memasukkan N. Jadi persamaan yang di atas bisa kita singkat menjadi seperti ini, sehingga untuk yang 3 dimensi kita tulis menjadi seperti ini ya, T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3N setengah MI XI dot kuadrat. Kalau misal pergerakannya adalah 2 dimensi, berarti kita bisa tulis I sama dengan 1 sampai dengan 2N. Kalau 1 dimensi cukup tulis dengan N. Kalau memakai persamaan yang di atas, ya, misal 2 dimensi, ya berarti kita hanya memasukkan X dan Y saja. Tapi kalau 3 dimensi, ya X, Y, Z. Gitu. Jadi tergantung kita bisa pakai yang atas ataupun yang bawah. Tapi kalau yang bawah, di atas perlu diberi angka 3. Gitu ya. Tapi umumnya kita memakai persamaan yang ini. Ya. Ini adalah persamaan dari energi kinetik untuk gerakan 3 dimensi. Kalau gerakannya adalah 2 dimensi, maka yang atas ini kita ganti dengan 2N untuk gerakan 2 dimensi. Dan untuk 1 dimensi, ini 3N adalah untuk 3 dimensi. Dan untuk 1 dimensi itu N. Itu ya. Kemudian dari energi kinetik tersebut, ya kita masukkan energi kinetik itu ke dalam persamaan Lagrange. Ya. Persamaan Lagrange-nya bentuknya sama dengan persamaan Lagrange pada partikel tunggal, ya, bahwa D per dt dalam kurung do energi kinetik per do Q K dot sama dengan Q K plus do T per do Q K. Jadi ini adalah persamaan Lagrange, ya. Bisa untuk sistem partikel maupun partikel tunggal. Nah, untuk yang sistem partikel, perbedaannya adalah nanti ada sigma-sigmanya. Jadi di sini kita membagi bahwa persamaan Lagrange ini terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Yang pertama adalah ini, bagian yang pertama, kemudian ini bagian yang kedua, dan ini bagian yang ketiga. Nah, kita perlu mendefinisikan setiap bagian tersebut untuk sistem partikel. Jadi untuk yang bagian pertama, ya, kita tulis terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. Kita mencari yang di dalam kurung itu bentuknya seperti apa sih untuk sistem partikel. Jadi kita tulis lagi saja yang di dalam kurung yaitu do T per do Q K dot atau energi kinetik yang diturunkan terhadap kecepatan umum. Ya, itu sama dengan ini sudah ada di sebelumnya ya, sebelumnya. Saya tidak perlu membahas lagi. Kemudian dari sini kita akan perlu menurunkannya terhadap waktu. Jadi kita tulis D per dt dalam kurung do T per do Q K dot. Itu sama dengan jika ini diturunkan terhadap waktu hasilnya seperti ini. Ini adalah persamaan 1. Jadi kalau kalian hafal, alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah ya, bahwa ini adalah hasil dari D per dt
dalam kurung dot per dot kita dot. Nah, satu-satu kita dapatkan ya. Di persamaan satu ini adalah bentuk dari bagian satu, kemudian persamaan dua adalah bentuk dari bagian dua kita, kemudian untuk persamaan tiga ini adalah bentuk dari bagian tiga tadi. Nah, masing-masing persamaan itu dimasukkan ke dalam persamaan Lagrange. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kita bisa lihat bahwa persamaan satu, persamaan dua, pada persamaan tiga ini ada sigma-sigmanya ya. Nah, inilah yang mencirikan perbedaan antara partikel tunggal dengan persamaan Lagrange sistem partikel. Tidak perlu dihafal gitu ya. Tapi kalau hafal, alhamdulillah. Jadi ini adalah yang di kotak-kotak ini yang penting, yang perlu nanti kalian bisa masukkan ke dalam persamaan Lagrange untuk yang sistem partikel. Baik, dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke contoh soal. Cukup jelas? Bagaimana? Jelas, Bu. Ya, baik. Lemes sekali kayaknya ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk persamaan 1, 2, dan 3 nanti disubstitusikan ya pada persamaan Lagrange untuk mendapatkan persamaan geraknya. Dengan ketentuan I itu adalah jumlah partikel. Ya. Berarti I ditulis partikel ke I gitu maksudnya ya. Jadi I nanti ditulis 1, 2, 3 sampai dengan 3N untuk gerak 3 dimensi dan 2N untuk 2 dimensi, lalu N untuk 1 dimensi. K adalah jumlah koordinat umum ya. K ini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, jumlah koordinat umum. Kalau dia kartesian 3 dimensi ya berarti jumlah koordinat umumnya ada 3. Kalau 2 dimensi ada 2 gitu ya dan seterusnya. Kalau kita pakai koordinat polar R dan theta ya berarti K-nya ada 2 yaitu R dan theta. Gitu. Jadi secara umum untuk menyelesaikan kasus-kasus mekanik menggunakan persamaan Lagrange itu step-stepnya ada saya rangkum menjadi 4 ini. Yang pertama yaitu tentukan dulu koordinat umum yang sesuai. Apakah koordinat kartesian, polar, silinder maupun bola, maupun koordinat maupun contohnya nanti ada ya di bawah penyamaan titik koordinat gitu. Jadi koordinatnya harus sama intinya ya. Setelah ditentukan koordinat umumnya, yang kedua kita menentukan energi kinetik. Energi kinetik sistem tentunya dalam bentuk koordinat umum dan kecepatan umum. Jadi energi kinetik adalah fungsi Q, K, dan Q dot K ya. Fungsi koordinat umum dan fungsi kecepatan umum. Setelah itu kita mengklasifikasikan apakah sistemnya konservatif atau non-konservatif. Jika sistemnya konservatif, maka kalian juga perlu menentukan energi potensialnya dalam bentuk koordinat umum. Jadi energi potensial hanya fungsi koordinat umum atau QK, ya, tidak fungsi kecepatan. Kemudian jika sistemnya non-konservatif, maka kalian juga perlu menentukan gaya umumnya apa saja. Kemudian yang keempat adalah
Dari informasi-informasi di atas, maka kalian tentukan persamaan Lagrange menggunakan ini tadi. Ya, energi kinetiknya diturunkan terhadap kecepatan, energi kinetik diturunkan terhadap posisi, dan juga K jika memang sistemnya non-konservatif. Baik. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh soal. Cukup? Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Jadi ini adalah contoh soal dari partikel, sistem partikel, ya, terdiri dari M besar dan M. Jadi ada dua partikel, M besar dan M. Yang mana nanti kita harus menyamakan koordinatnya, karena di sini koordinatnya berbeda. Ya, meskipun sama-sama menggunakan koordinat kartesian, ini gerakannya kan tidak melingkar, tidak bukan berbentuk bola gitu ya. Ya, biasanya kita gunakan ini menggunakan koordinat kartesian. Meskipun sama-sama menggunakan koordinat kartesian antara M kecil dan M besar, tetapi titik koordinatnya berbeda. Jika titik koordinat berbeda, maka kita juga perlu menyamakan titik koordinatnya. Baik, di sini ada an inclined plane, ada bidang miring bermasa M, ya, bidang miring bermasa M. Jadi ini bidang miringnya bermasa M. Is sliding on a smooth horizontal surface. Bergerak atau menggelincir atau bergerak pada permukaan yang horizontal. Jadi M besar ini bergerak pada permukaan horizontal ini. Lalu sementara ada partikel lain, partikel M kecil, is sliding, bergerak on a smooth inclined surface, pada permukaan miring yang ditunjukkan pada gambar 12.5. Jadi M kecil ini bergerak pada permukaan miring, gitu, yang mana smooth, sama-sama smooth. Nah, kalau sama-sama smooth, ini bisa kita anggap sistemnya konservatif ya. Bahwa tidak ada gaya geser. Temukan persamaan gerak. Jadi rata-rata memang disuruh untuk menentukan persamaan gerak of the particle and the inclined plane. Dari partikel dan juga dari partikel M. Jadi partikel ini maksudnya partikel M kecil. Lalu inclined plane ini tadi adalah partikel M besar. Gitu. Jadi dari sistem tersebut disuruh menentukan persamaan geraknya. Nah, karena terdiri dari lebih dari satu partikel, maka kita menggunakan sigma tadi, sistem partikel. Sebelum kita menentukan persamaan Lagrange-nya, ya, kita harus menentukan kecepatan dulu, vektor kecepatannya, ya. Karena nanti vektor kecepatan ini kita harus cari resultannya, karena resultan inilah yang mendefinisikan bahwa nanti dari satu titik yang sama, satu titik referensi yang sama. Jadi maksud saya begini, let's say saya tulis bahwa kecepatan benda M besar itu adalah X1 dot. Karena M besar ini saya anggap M1 ya. Jadi X1 dot itu adalah kecepatan M besar dari titik referensinya O1. O1 ini kan. Jadi M besar ini kan bergerak dengan menganggap titik referensinya atau titik acuannya adalah di O1 bergerak. Dengan kecepatan X1 dot. Kemudian X2 dot
itu adalah kecepatan dari partikel M kecil dengan adalah kecepatan partikel M kecil dengan titik referensinya adalah O2. Karena M kecil ini kan bergerak dari titik referensi O2, gitu ya. Maka kita tulis vektornya adalah X1 itu kan bergerak ke sana, horizontal. Sedangkan X2 itu ke bawah turun. Berarti saya tulis vektornya adalah, ini titik acuan O1 ya. Ini adalah vektor kecepatan 1, kemudian vektor kecepatan 2 adalah miring ke sana. Dan ini adalah O2 gitu. X2 dot. Nah, karena ini beda titik referensi, yang satu itu O1 dan yang satunya lagi di O2, maka ini pun menjadi problem. Ini belum bisa diselesaikan menggunakan Lagrange ya jika titik referensinya berbeda. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menyamakan titik referensi. Menyamakan titik referensi, kita ambil titik referensinya sama di O1, maka kita harus mencari vektor kecepatan dari M kecil, ya. M kecil ini tadi kan yang bergerak dari titik referensi O2. Ini kita harus ubah menjadi O1. Jadi untuk merubah dari O1, maka kita tarik vektornya O1 ke sana. Yang mana menjadi resultan dari X1 dot. Jadi V ini adalah X1 dot plus X2 dot. Dan yang definisi dari V ini adalah kecepatan dari M kecil, ya, tapi dari titik referensi O1. Jadi kita punya 3 jenis kecepatan ini ya. Ada X1 dot, yaitu kecepatan M besar, titik referensi O1. Kemudian ada X2 dot adalah kecepatan M kecil, titik referensi O2. Nah, resultannya V ini adalah titik referensi M kecil ya dengan titik referensinya O1. Jadi O2 ini kita rubah ke sana gitu. Sehingga inilah, maka kita pakai yang mana nanti kecepatannya? Ya kecepatan yang titik referensinya O1. Itu karena yang sama. Jadi nanti kita pakai X1 dot dan V gitu untuk dimasukkan ke dalam energi kinetik. Jadi energi kinetik sistem itu adalah sigma kan dari I1, kemudian karena dia gerakannya satu dimensi ya kan, berarti saya tulis N, gerakannya setengah MX MIXI dot kuadrat gitu lah. Nah, X di sini itu yang dikehendaki adalah harus sama titik referensinya. Jadi yang belum sama harus kita samakan gitu. Oke, maka kita bisa tulis karena partikelnya hanya ada 2, berarti setengah M1 X1 dot kuadrat plus setengah M2 X2 dot kuadrat. Ya. Kita bisa tulis setengah M1 kita anggap M besar,
X1 dot berarti kecepatan M besar pada titik referensi O1. Berarti kita tulis ini X1 dot kuadrat plus setengah. M2 adalah M kecil. Kemudian X2 dot adalah kecepatan dari partikel 2, partikel M kecil, pada titik referensi O1. Gitu. Jadi kita tidak boleh ambil yang ini, karena beda titik referensi. Ya. Oleh karena itu, M2 adalah M kecil, dan X2 dotnya adalah V kuadrat. Bukan yang ini ya, tapi V kuadrat. Karena V ini adalah kecepatan dari M kecil pada titik referensi O1. Jadi kita harus menggunakan titik referensi yang sama. Kenapa? Ya, kalau T ini kan skalar ya. Ya. Jadi oleh karena itu ya yang di dalam T ini X ini kan sebenarnya vektor. Ya. Kalau vektornya itu sama arahnya, jadi kan kita sudah tidak perlu memperhatikan arah lagi. Nah, maka kita bisa anggap itu skalar karena arahnya udah sama, jadi kita udah nggak perlu menganggap arah lagi menjadi hal yang penting. Gitu. Jadi dasar dari Lagrange itu kan memang energi ya. Jadi segala bentuk vektor itu kita harus searahkan dulu titik referensinya di arah yang sama. Jadi sudah tidak lagi gerakannya itu beda, ada yang ke sana, ada yang ke sini, enggak. Harus kita gunakan satu titik referensi gitu. Ya. Oleh karena itu vektor tetap perlu, pemahaman vektor tetap perlu untuk menentukan atau untuk menyamakan titik referensi. Setelah itu baru jika sudah sama titik referensinya kita masukkan ke dalam energi kinetik. Jadi ini hal yang penting. Meskipun kalian nanti menggunakan alat tools yang berupa software, nah fisikanya di sini software nggak akan bisa mendetek ya arahnya kemana gitu. Jadi kita harus tentukan sendiri. Kasusnya seperti apa kita harus searahkan sendiri bahwa V-nya, bahwa meskipun yang diketahui itu X1 dan X2, ternyata kita nggak pakai itu X2. Kita harus menentukan V. Nah, V-nya ini berapa? Ya berarti harus ada sudut yang diketahui. Nah, ini harus orang yang mengerjakan. Tidak boleh, tools software tidak bisa mengerjakan ini. Ya, jadi konsep itu kalian harus paham betul. Bagaimana konsep Lagrange? Bahwa Lagrange itu ya pendekatannya adalah pendekatan skalar. Jadi segala bentuk vektor harus pada referensi yang sama, koordinatnya juga sama, sehingga baru bisa kita masukkan ke dalam energi kinetik. Jadi konsep-konsep seperti ini yang penting ya. Jadi harus kalian pahami. Selanjutnya bisa pakai tools, software. Ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, semoga sih kalian paham ya. Kalau belum paham nanti bisa dilihat lagi videonya. Oke. Baik, kita lanjutkan menghitung. Saya pakai ini saja deh.
whiteboard-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan tadi ya, bahwa persamaan gerak, gitu. Persamaan gerak dari sistem partikel. Jadi persamaan geraknya tentu kita harus menuliskan energi kinetik dulu kan. Tadi koordinatnya oke, tadi ya. Oh, sorry. Yang pertama tentukan koordinat. Ya kan? Koordinatnya sudah sama tadi kartesian. Kartesian dan titik referensinya sudah sama. Kemudian yang kedua, tentukan energi kinetik. Energi kinetik adalah setengah, tadi ya, M besar, kecepatan dari M besar, titik referensi O1 adalah X1 dot kuadrat, kemudian titik referensi, ya, kemudian M2-nya adalah M kecil, dan kecepatan dari M kecil pada titik referensi O1 adalah V kuadrat. Yang mana secara vektor, ya tadi vektornya adalah, ini adalah X1 dot, ini adalah X dot 2, itu. V-nya adalah ini. Sehingga secara vektor, tetanya tadi mana ya? Tetanya tadi ini ya. Teta. Sudut yang dibentuk antara X1 dan X2. Jadi secara vektor V adalah akar X1 dot kuadrat plus X2 dot kuadrat plus 2 X1 dot X2 dot cos theta. Gitu ya. Sehingga untuk V kuadrat adalah ya akarnya hilang menjadi X1 dot kuadrat plus X2 dot kuadrat plus 2 X1 dot cos theta gitu ya. Eraser tetanya ini ya. Ini tetanya, sudut yang dibentuk antara X1 dan X2. Oke. Baik, setelah kita tentukan energi kinetiknya dan V-nya ini kita masukkan ini gitu ya. Nah, maka kita peroleh mungkin kalian bingung kenapa nggak ditulis V saja sih Bu? Kenapa harus dirubah jadi X1, X2? Karena yang diketahui dari soal itu. Kan kita yang diketahuinya adalah X1 dan X2. Ya. X1-nya berapa, X2-nya berapa, X1 dot berapa, X2 dot berapa. Gitu. Jadi V juga harus dalam bentuk parameter-parameter yang diketahui tadi. Gitu. Jadi kalau dimasukkan dalam software pun ya itu dalam bentuk X1 dan X2. Gitu. V-nya adalah sekian. Kemudian karena sistemnya konservatif, maka V juga kita harus sebutkan. V-nya berapa ya kira-kira? Energi potensialnya kan ada energi potensial M1 dan energi potensial M2. Kalau energi potensial V1 berapa? Kan ditentukan dari ketinggian ya.
Ini saya tulis kembali. Ini X2. X2 adalah posisi dari M2 pada referensi O2. Gitu ya. Kemudian ini adalah X1. Gitu ya. Nah, energi potensial dari M jika kita menganggap titik ini, garis ini adalah garis referensinya, bahwa ini adalah titik H sama dengan 0 gitu. Jadi untuk M besar potensialnya berapa? V1 ini adalah potensial dari M besar. V2 adalah potensial M kecil. Gitu. Berapa kira-kira? V1 energi potensialnya berapa? Energi potensial itu apa? Energi potensial kan ada hubungannya dengan gaya ya. Dan gaya yang bekerja pada M1 ini gaya apa? Ada yang tahu? Sistemnya kan konservatif. Gaya apa yang bekerja? Kok bisa M ini bisa berada pada permukaan ini, nggak melayang? Gravitasi, Bu. Ya, gravitasi kan? Pasti gravitasi itu pasti ada. Nah, karena gaya gravitasi, maka pasti potensial itu kan memang hubungannya dengan gravitasi. Potensial, energi potensial itu kan memang energi dari suatu sistem atau partikel karena medan gravitasi. Gitu. Yang nanti potensialnya ditentukan oleh jaraknya dari pusat medan gravitasi. Itu kan. Semakin tinggi ya energi potensialnya semakin besar. Ya. Jadi energi potensial itu apa rumusnya? Lupa ya. Saya yakin ingat cuman bingung. MGH kan? Nah, hanya berapa? Jika di sini adalah titik referensinya di bawah itu sama dengan 0. Hanya 0 kan? Kemudian V2 adalah MG, pasti MG. Hanya berapa? Tinggian dari M terhadap titik referensi ini, O1. Apa ya kira-kira?
Ya, ketinggiannya ya berarti kalau di sini tetanya di mana di sini ya? Ya berarti X2 sin teta gitu ya. Jadi ini adalah energi potensial ya dari sistem. Energi potensial sudah, energi kinetik juga sudah. Itu ya berarti kita bisa menentukan selanjutnya Lagrange. Nah, ini sekali lagi yang mengerjakan ini manusia ya. Jadi kalian harus apa namanya T-nya berapa, V-nya berapa gitu. Karena ya yang tahu tingginya berapa ya kita gitu. Parameter-parameter yang harus dimasukkan itu tidak boleh salah supaya nanti pemodelannya benar. Jadi sudah, T sudah, V sudah, kemudian 3 riset konservatif ya. Ya udah kita masukkan ke dalam persamaan Lagrange. L sama dengan T min V. Nah, ini baru bisa nih. Baru bisa ngitung mereka. Lagrange T min V berapa? Nah, mulai dari sini ini dikerjakan oleh software. Tapi penentuan koordinat T berapa, V berapa. Nah, itu tentu kita yang menentukan. Nah, setelah persamaan Lagrange ini bisa software. Oke. Karena ini matematis saja, jadi itu pasti mudah ya, asalkan kita mau berlatih dan asalkan software yang mengerjakan, itu pasti mudah. Baik, itu sih untuk soalnya. Di sini azan, jadi kita aja dulu.
Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi yang penting yang perlu kalian catat adalah tadi bagaimana konsep menyamakan titik referensi, ya. Kemudian di sini kalian perlu menentukan energi kinetiknya dan energi potensialnya. Energi kinetiknya itu tadi ya, setengah M besar X1 kuadrat plus setengah M kuadrat. Lalu untuk energi potensialnya itu adalah V1 dan V2. Kita anggap titik referensinya sama, yaitu untuk yang V1 itu 0 energi kinetiknya. Kemudian untuk yang V2 adalah Mg sin Mg X2 itu ini ya, sin theta. Jadi nanti kalau di software yang dimasukkan parameternya ada M berapa, M besar, X1, X2, ada waktu pasti karena nanti kan perjalanan ketika T berapa gitu kan. Nah, nanti ya software yang akan menentukan. Jadi saat T berapa, maka software bisa menentukan X1 dot, X2 dot, gitu. Nah, kalian juga harus mendefinisikan V, gitu. V didefinisikan sendiri, bahwa V adalah akar X sekian, karena yang diketahui adalah X1 dan X2. Jadi V itu harus kalian definisikan sendiri, berapa, kemudian misal ya ini didefinisikan, atau misalnya kalian bisa ya sih V harus didefinisikan, tetanya juga harus diketahui berapa ini sebagai parameter. Sudah itu T energi potensialnya ya, T itu dengan bahwa T didefinisikan sebagai setengah M sigma ya, sigma dari MP itu, maka ini bisa dari software. P-nya juga harus kita tentukan bahwa V adalah Mg X2 sin theta. Mungkin ini nanti Lagrange bisa dihitung oleh sistem. Mungkin seperti itu untuk contoh soalnya. Nah, saya nggak tahu nih kalian paham apa enggak. Apa yang perlu ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Siapa ini? Nasi, Bu. Nasi. Iya, Bu. Ya. Yang V1 nolnya itu dari mana ya, Bu? Ya. Kita menganggap titik referensinya itu di bawah, ya, di bawah M1 ini kan menempel pada permukaan ini, dan permukaan ini adalah saat titik H-nya sama dengan 0. Jadi dianggap bahwa dia M besar itu V-nya 0 karena ketinggiannya 0. Itu Nasi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk turunannya saya tidak perlu sepertinya untuk menuliskan gitu, karena bisa dibantu oleh software sih sebenarnya. Nah, untuk softwarenya nanti mungkin setelah Lebaran ya kita untuk coba untuk
mempelajari gitu bagaimana cara simple gitu menentukan pergerakan dari sistem-sistem simple menggunakan Lagrange gitu ya. Jadi itu sih pokoknya step-step yang tadi harus kalian lalui dengan baik, dengan benar. Jadi bagaimana menentukan titik referensinya, koordinatnya, kalau memang titik referensinya belum sama harus disamakan, cari T-nya berapa, V-nya berapa. Nah, setelah itu software bisa membantu. Itu sih dari saya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Lalu kuis 1 ya dikerjakan, deadline-nya kalau nggak salah tanggal 18 ya, 18 atau 17 gitu saya lupa. Sudah, nah setelah itu nanti itu kuis 1. Setelah itu kita akan bertemu lagi setelah liburan Hari Raya Idul Fitri. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, tidak ada, Bu. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Selamat liburan Hari Raya Idul Fitri. Selamat mudik. Salam untuk Bapak Ibu di rumah. Salam untuk keluarga ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Banyak, Bu. Sama-sama. Selamat liburan ya. Pulang kampung Oke, kan Bu. semua? Iya, Bu. Udah beli tiket? Tiket kereta api ludes loh. Kamu saya di mana? Di kota, Bu. Oh, anak kota Sudah, semua Bu. ya? Naik Kota, bus Bu. kali ya? Kalau bus kan bisa, ya oke deh. Apapun semoga selamat sampai kampung halaman, salam ke orang tua. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.